wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pusat laba dan pengukuran kinerjanya. Perkenalkan, saya Nifa Nuraisa sebagai moderator dan rekan saya Resya Ananda Putri dan Resi Amanah. Eh, Baiklah, materi pertama yaitu mengenai konsep pusat laba. Sebelumnya, laba itu adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Artinya, unit ini mengelola pendapatan sekaligus untuk mengendalikan biaya, sehingga jika kinerjanya bisa dinilai dari selisih antara pendapatan dan biaya. eh Contohnya, misalnya divisi minuman di sebuah restoran. Mereka akan menentukan strategi penjualan, mengatur biaya bahan baku, dan targetnya adalah laba. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, berarti kinerjanya akan dinilai lebih baik. Pusat laba dapat dibentuk dengan struktur divisionalisasi yang memungkinkan unit utama bertanggung jawab terhadap produksi dan pemasaran sekaligus. Ketika suatu organisasi diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik terhadap fungsi produksi maupun fungsi pemasaran, maka proses ini disebut dengan istilah divisionalisasi. Selanjutnya yaitu keunggulan pusat laba. Yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus melibatkan manajer kantor pusat. Yang kedua, kualitas keputusan cenderung dapat ditingkatkan karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin. Yang keempat, kesadaran laba lebih dapat ditingkatkan karena manajer divisi yang bertanggung jawab terhadap laba akan secara terus-menerus mencari cara untuk meningkatkan laba. Yang kelima, eh, pengukuran kinerja dapat lebih diperluas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Yang keenam, manajer pusat laba lebih bebas menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Selanjutnya yaitu kelemahan pusat laba. Yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba yang cakap mungkin akan sulit diperoleh. Yang ketiga, divisi tertentu dapat bersaing keras dengan divisi lainnya. Yang keempat, perselisihan antar divisi dapat menjadi lebih meningkat. Yang kelima, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Dan yang keenam, biaya unit jasa mungkin menjadi lebih tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resya Ananda Putri. Selanjutnya adalah unit usaha. Unit usaha adalah satuan atau unit bisnis dalam suatu perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan menghasilkan pendapatan serta laba. Unit usaha itu merupakan komponen atau divisi dari perusahaan yang lebih besar dan biasanya memiliki fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Ini berarti unit usaha adalah bagian dari perusahaan besar yang sudah mempunyai sistem manajemennya sendiri dan mampu menghasilkan pendapatan serta laba. Walaupun hanya divisi, unit usaha itu tetap menjalankan fungsi manajerial secara lengkap seperti mengatur operasional, sumber daya, dan kegiatan bisnis lainnya. Nah, hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Nah, ini berarti bahwa meskipun unit usaha itu bersifat mandiri, manajernya tidak punya kebebasan penuh karena tetap berada dalam struktur perusahaan besar, sehingga ada aturan dan batasan yang harus dipatuhi. Adapun batasan-batasan yang dapat muncul antara lain. Yang pertama itu adalah batasan dari unit bisnis lain. Batasan ini muncul karena antar unit bisnis itu saling bergantung. Jika satu unit mengatur produk, pemasaran, dan perolehan sekaligus, tanggung jawab laba akan lebih jelas. Namun semakin terintegrasi perusahaan, semakin sulit menentukan tanggung jawab laba secara murni karena banyak keputusan melibatkan unit lainnya. Yang kedua adalah batasan dari manajemen korporat. Manajemen pusat itu tetap mengendalikan keputusan strategis, keberagaman kebijakan dan investasi. Akibatnya, unit bisnis itu tidak sepenuhnya bebas
karena harus mengikuti kebijakan pusat dan bersaing dengan unit lainnya dalam mendapatkan dana dan sumber daya. Yang ketiga adalah batasan atas wewenang unit bisnis. Nah, manajer unit usaha itu memiliki otonomi seperti pemimpin perusahaan kecil. Namun dalam praktiknya, otonomi ini dibatasi agar perusahaan itu tetap mendapatkan manfaat sinergi dan pengendalian. Struktur unit bisnis itu akhirnya menjadi keseimbangan antara kebebasan unit dan kendali perusahaan. Pusat laba lainnya. Yang pertama ada unit-unit fungsional. Unit bisnis itu dapat dibagi lagi secara fungsional seperti pemasaran, manufaktur, dan jasa. Suatu unit itu bisa menjadi pusat laba jika manajernya memiliki pengaruh nyata terhadap aktivitas yang mempengaruhi laba bersih. Yang kedua ada pemasaran. Aktivitas pemasaran itu dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya produk yang terjual. Hal ini dapat membantu manajer pemasaran dalam membuat keputusan yang seimbang antara peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya. Yang ketiga ada manufaktur. Nah, ini biasanya merupakan pusat beban yang dinilai dari efisiensi biaya. Namun, dalam kondisi tertentu, unit manufaktur ini dapat dijadikan pusat laba, terutama jika banyak menjual produk ke pihak luar. Yang keempat ada unit pendukung dan pelayanan. Nah, unit pendukung ini seperti IT, transportasi, dan layanan konsumen yang dapat menjadi pusat laba dengan membebankan biaya jasa yang diberikan sehingga pendapatan unit tersebut itu diharapkan seimbang dengan pengeluarannya. Dan yang terakhir ada organisasi lainnya. Nah, ini seperti kantor cabang, toko retail, restoran, dan hotel dalam jaringan perusahaan yang biasanya menjadi pusat laba karena profitabilitasnya itu merupakan ukuran kinerja yang paling tepat dan efektif. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resi Amanah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode pengukuran kinerja pusat laba. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja manajemen. Pengukuran kinerja manajemen atau prestasi personel adalah pengukuran kinerja yang menekankan pada penilaian seberapa baik manajer suatu pusat pertanggungjawaban bekerja. Pengukuran ini digunakan untuk proses perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian kegiatan, dan pemotivasi kerja para manajer pusat laba. Dalam pengukuran ini, prestasi laba suatu pusat laba hanya dibatasi pada laba yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer pusat laba yang diukur. Yang kedua yaitu pengukuran kinerja ekonomi. Pengukuran kinerja ekonomi menitikberatkan pada seberapa baik suatu pusat laba bekerja sebagai suatu kesatuan ekonomi. Dalam pengukuran ini, kinerja laba suatu pusat laba tidak hanya ditentukan oleh laba yang dapat dipengaruhi atau dikendalikan oleh manajer pusat laba yang diukur, tetapi juga meliputi pendapatan dan biaya dari alokasi. Selanjutnya yaitu masalah yang timbul dalam pengukuran pusat laba. Yang pertama, pengertian pusat laba dan pengukuran kinerjanya. Dalam sistem pengendalian manajemen, pusat laba atau profit center merupakan unit organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan selisih antara pendapatan dan biaya, sehingga menghasilkan laba sebagai indikator utama kinerja. Pengukuran kinerja pusat laba bertujuan untuk menilai dua aspek utama, yaitu prestasi manajerial dan prestasi ekonomi. Namun dalam praktiknya, pengukuran kinerja pusat laba tidak selalu berjalan secara objektif dan adil. Terdapat berbagai permasalahan struktural dan teknis yang dapat menyebabkan hasil pengukuran kinerja menjadi bias, tidak akurat, bahkan menimbulkan konflik antar unit organisasi. Yang kedua yaitu masalah alokasi pendapatan bersama. Masalah alokasi pendapatan bersama muncul ketika satu sumber pendapatan dihasilkan oleh lebih dari satu pusat laba. Dalam kondisi ini, muncul konflik mengenai bagaimana pendapatan tersebut dibagi atau dialokasikan ke masing-masing pusat laba. Permasalahan utama dari alokasi pendapatan bersama adalah ketidakobjektifan alokasi, konflik kepentingan antar manajer pusat laba, distorsi penilaian kinerja.
Akibatnya, sistem pengukuran kinerja terlihat berkinerja baik hanya karena kinerja operasional yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu masalah alokasi biaya bersama atau common cost. Permasalahan ini merupakan Permasalahan biaya bersama merupakan biaya yang digunakan secara simultan oleh beberapa pusat laba, sehingga tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada satu unit tertentu. Pengalokasian biaya bersama dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu mengakumulasikan biaya yang berhubungan dengan produk, departemen atau divisi, mengidentifikasikan penerima biaya yang dialokasikan, baik berupa produk, departemen maupun divisi, dan memilih produk atau dasar alokasi yang logis untuk menghubungkan biaya dengan penerima biaya. Permasalahan utama dalam alokasi biaya bersama adalah tidak adanya dasar alokasi yang benar-benar objektif. Biaya dialokasikan tanpa mencerminkan konsumsi sumber daya yang sesungguhnya. Timbulnya distorsi dalam pengukuran laba pusat laba dan munculnya konflik antar unit organisasi. Akibatnya, pusat laba dapat terlihat tidak efisien hanya karena menerima alokasi biaya yang besar, padahal secara operasional kinerjanya baik. Masalah keempat yaitu masalah penentuan harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah harga yang digunakan dalam transaksi internal antar pusat laba dalam satu organisasi. Masalah muncul karena kedua fungsi harga transfer sering saling bertentangan. Jika harga transfer terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka keputusan manajerial menjadi tidak efisien, laba pusat laba menjadi bias, penilaian kinerja menjadi tidak objektif, dan muncul konflik antar pusat laba. Dalam praktiknya, penentuan harga transfer sering menimbulkan ketidakseimbangan kepentingan antara kepentingan pusat laba secara individual dan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima yaitu masalah pemilihan tolak ukur laba. Pemilihan tolak ukur laba merupakan masalah penting dalam pengukuran kinerja pusat laba. Karena setiap konsep laba memiliki implikasi manajerial yang berbeda. Yang pertama yaitu margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara total pendapatan dan total biaya variabel. Konsep ini bermanfaat untuk perencanaan jangka pendek dan analisis biaya volume laba. Namun tidak tepat digunakan sebagai alat penilaian kinerja manajer maupun prestasi ekonomi pusat laba. Yang kedua yaitu laba langsung. Laba langsung dihitung dari pendapatan dikurangi seluruh biaya langsung divisi tanpa memperhitungkan alokasi biaya pusat kantor pusat. Konsep ini cocok untuk menilai profitabilitas jangka panjang divisi, tetapi tidak mencerminkan prestasi manajer dan prestasi ekonomi secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak mencerminkan prestasi ekonomi pusat laba sebagai kesatuan ekonomi. Dalam konsep ini, biaya kantor pusat dialokasikan ke divisi karena divisi menikmati jasa tersebut. Keunggulannya yaitu mencerminkan kinerja ekonomi yang lebih realistis, dapat diperbandingkan antar perusahaan, dan mendorong efisiensi biaya kantor pusat. Yang keempat yaitu laba bersih sesudah pajak. Laba bersih sesudah pajak digunakan untuk menilai prestasi ekonomi divisi sebagai entitas mandiri. Namun konsep ini jarang digunakan karena tarif pajak biasanya seragam. Kebijakan pajak ditentukan oleh kantor pusat dan tidak relevan untuk menilai prestasi manajer. Masalah yang keenam yaitu sintetis permasalahan pengukuran kinerja pusat laba. Secara keseluruhan, permasalahan pengukuran kinerja pusat laba tidak hanya bersifat teknik akuntansi, tetapi juga bersifat struktural dan manajerial. Masalah alokasi pendapatan, alokasi biaya, harga transfer, dan pemilihan tolak ukur laba saling berinteraksi dan membentuk sistem pengukuran yang kompleks. Jika tidak dirancang dengan baik, sistem pengukuran kinerja pusat laba dapat menghasilkan informasi yang bias, menciptakan konflik antar unit organisasi, dan
menurunkan motivasi manajer. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja pusat laba harus dirancang secara terintegrasi, objektif, dan selaras dengan tujuan strategis organisasi agar benar-benar berfungsi sebagai alat pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan manajerial. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu pusat laba merupakan salah satu bentuk pusat pertanggungjawaban dalam sistem pengendalian manajemen yang prestasi manajerialnya diukur berdasarkan laba, yakni selisih antara pendapatan dan beban yang diperoleh. Pembentukan pusat laba umumnya dilakukan melalui struktur divisionalisasi yang memungkinkan suatu unit bertanggung jawab atas aktivitas produksi, pemasaran, dan operasi secara terpadu. Jadi, secara keseluruhan, pusat laba merupakan instrumen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, pengendalian operasional, serta dasar dalam pengambilan keputusan manajerial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.